Kembali lagi dengan saya. Tadi kita sudah melihat gambaran besar dari rapat yang ada di Warid. Untuk sekarang kita ada narasumber yang akan kita tanya-tanya lebih lanjut tentang apa sih yang dibahas tadi di rapat besar itu tadi. Mari. Baik Kak, perkenalkan terlebih dahulu untuk namanya dan juga sebutkan divisinya dari divisi apa. Oke, sebelumnya kenalin aku Ella Safitri, aku dari PBSI, aku dari divisi tiketing. Oke, baik Kak. Sekolah itu apa sih kalau boleh tahu? Oke, jadi sekolah sendiri itu adalah sebuah event. Ini tahunan pasti, tahun sebelumnya juga ada. Ini tuh event untuk perlombaan yang diadakan oleh FBS sendiri terkait 3 perlombaan, yakni futsal, basket, sama Mobile Legends gitu. Artinya untuk mengeratkan antar mahasiswa juga sih di FBS. Oke. Nah, untuk tiketing sendiri itu kerjanya itu kayak gimana sih Kak? Atau kayak prosedurnya itu kayak gimana? Tugasnya nanti waktu di acaranya itu seperti apa? Boleh dijelaskan? Pasti dari namanya sendiri sudah tahu ya, kalau tiketing itu mengurus tiket gitu ya, untuk penjualan tiket baik secara online ataupun secara OTS nanti. Kebetulan aku sendiri itu megang di waktu OTS, di waktu langsung on the spot-nya gitu. Jadi kakaknya nanti membantu bagi yang ingin menonton pertandingan sekolah untuk memberi atau memperjualbelikan tiketnya ya Kak? Kalau aku sendiri karena on the spot itu aku untuk pembelian tiket yang di tempatnya tadi sesuai yang aku jelaskan di pertama tadi. Oke, baik Kak. Terus kemudian untuk kakaknya ada tantangan tersendiri gak sih buat kakaknya untuk join kepanitiaan sekolah dan juga mengambil divisi tiketing? Oke, untuk tantangannya sendiri tadi itu baru diinfokan karena ada 2 pintu, biasanya kan 1 pintu. Nah itu jadinya tentu pasti ada pencaran. Sedangkan kita itu dituntut satset gitu ya. Soalnya kalau nggak satset nanti evalnya panjang nih pasti. Soalnya karena lalai gitu, dianggap lalai. Nah ini kita dapat info bahwa pintu masuknya itu nanti 2. Itu pasti membuat kita cengang. Nah terus untuk tiketnya sendiri itu nanti ada perubahan lagi. Ternyata desainnya untuk penempatannya itu juga berbeda dari kesepakatan yang kemarin. Itu tentunya membuat kesimpulan baru untuk kita gitu Kak. Itu tantangannya sih. Oke, baik. Kalau boleh tahu Kak, untuk tiket buat mahasiswa atau yang mengikuti supporter dengan mahasiswa umum luar dari fakultas FBS, ini apakah dibedakan tiketnya Kak? Kalau untuk itu tentu iya dong. Soalnya kalau misalnya untuk ini info juga mungkin yang nonton. Kalau untuk yang di luar itu kita batasi, jadi hanya lingkup UNESA saja, tidak untuk luar UNESA. Tapi untuk fakultas dan fakultasnya itu dibebaskan dari mana aja. Kalau untuk yang mandiri kita itu menyediakan tiket itu 3. Yang pertama itu per kelompok ya, tadi yang dari futsal terus basket itu kan udah dikelompokin, terus mandiri sama reguler. Nah untuk yang mandiri ini nanti sudah diinfokan lebih lanjut. Kalau untuk yang mandiri nanti itu ada tiket per harinya, ada day 1, day 2, dan day 3 nanti. Untuk day 1 itu dikenakan biaya sekitar 5.000, day 2 8.000, dan day 3 nanti 12.000 seperti itu penjualannya sih. Oke, baik. Untuk transaksinya apakah hanya menerima OTS atau ada media online-nya Kak? Untuk pembeliannya gitu. Iya, Pembeliannya itu bisa via online, mohon maaf. Tadi baru diganti prosedurnya, bahwasanya untuk pembeliannya itu diganti ke TF. Nanti kalau hari hanya itu kita pakai QRIS, kalau untuk TM-nya sebelumnya itu kita pakai via TF. Tadi sudah dijelaskan dalam prosedur di websitenya nanti apa saja yang bisa diakses. Oke, baik Kak. Kalau misal untuk mengantisipasi adanya kayak antrian memanjang saat membeli tiket itu, mengantisipasinya itu bagaimana Kak sebagai panitia yang memegang tiketing? Nah itu sendiri, untungnya kita itu berjumlah 17 ya. Nah, nanti di situ itu kita untuk penggelangan sendiri, untuk yang menjaga di depan gitu, itu kita sekitaran ada 7 orang. Nanti kita dibagi menjadi 2 kelompok karena yang di 2 pintu itu tadi tentu 3-3. Untuk mengatasi keterlambatan, kita nanti membuat efisiensi seperti ada via yang misalnya kanan kiri gitu Kakak. Kan itu kan 3-3 gitu ya. Jadi kanan kiri biar satset gitu, biar tidak terhindar dari lelet gitu kan.
Oke, kemudian untuk kan tadi sudah dilaksanakan rapat besar untuk yang kedua kalinya kalau tidak salah saya tadi mendengarnya. Apa aja sih Kak yang disepakati dari rapat besar tersebut? Tentunya tadi tiap divisi itu sudah menyampaikan kekurangannya, terus kesiapan sampai apa, tentunya sudah disampaikan dalam tadi. Untuk yang disepakati itu tentang tadi, karena beberapa ada kesalahpahaman tentang pembatasan kelompok juga. Tadi sudah disepakati bahwa sudah 200 dan 150 itu tadi untuk kelompoknya, batasan gitu ya untuk yang masuk. Dan juga tadi disepakati bahwasannya ada saling membackup. Tentunya kita dalam organisasi tidak boleh pribadi sendiri, individu sendiri. Kalau aku tiketing ya aku di tiketing, enggak. Tentu kita harus saling membackup antar divisi lain. Itu aja sih. Terima kasih ya Kak sebelumnya. Oke, baik, sebelumnya perkenalan dulu dong Kak dari namanya dan juga prodi mana nih? Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafi Alvin Wibowo dari Prodi PBSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, kalau dari yang saya dengar dari rekan-rekan lain, Kak Yafi ini salah satu penanggung jawab supporter PBSI Angkatan 2025 ya Kak? Dibilang PC sih enggak ya, cuma yang ngurusi aja itu ngajak semuanya. Oh oke, baik, berarti kan Kak Yafi sudah tahu nih tentang supporter PBSI. Kalau boleh tahu nih Kak, progres dari supporter PBSI sudah sampai mana sih Kak? Progresnya mungkin udah kasarannya udah 30% atau 50% lah. Untuk pengerjaan koreo kemarin kita juga ngerjain koreo. Oke, kemudian tantangan paling berat untuk Kak Yafi untuk mengumpulkan rekan-rekan PBSI dan berlatih itu apa sih Kak? Tantangannya yaitu susah sih buat kumpulin massa. Buat sekarang emang kerasa lah susah banget sih. Mungkin per kelas itu ada lah nggak sampai 20, mungkin hanya 10 atau 12 anak itu. Bahkan di bawah 10 juga ada. Untuk tantangannya sendiri di kita sendiri di PBSI kekurangan di pemain musik sih. Musiknya kita kekurangan pemain. Untuk angkatan 25 sendiri, angkatan 24, 23 juga sudah ada sebenarnya. Walaupun 25 nggak sepenuhnya megang lah tanggung jawabnya. Ini kan kita cuma nge-support aja itu. Oke, kalau mau ada kata yang disampaikan kepada rekan-rekan itu apa sih Kak? Kayak semangat, kata-kata semangat untuk para rekan-rekan PBSI Angkatan 2025 agar mereka menjadi semangat mengikuti supporter ini. Untuk pesan buat PBSI 25 sih nggak banyak ya, paling cuma dikit. Untuk PBSI 25, ayolah kita support angkatan atas kita itu. Mereka kan juga ada yang event terakhirnya lah gitu, ada yang sekarang megang. Sekarang kan kita keluarga baru kan, sini kita kan maba, jadi kita support aja lah gitu, support angkatan yang di atas kita. Nanti kita juga bakalan kebagian kayak gini kok Rek. Pasti itu mungkin nggak dapet. Jadi ayolah bareng-bareng gitu, kompak solid PBSI 25. Oke, terima kasih ya Kak Yafi Ya. atas informasinya. Baik pemirsa, itu tadi adalah sekilas informasi dari acara yang diselenggarakan oleh